Ya, Pak. Udah berapa nih? Udah 19. 23. Oke, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Yang udah install Adlink di ini aja, coba scan. Bisa nggak? Izin Pak, untuk user iPhone Nggak bisa ya kalau belum iPhone? bisa Pak. Siap ya Pak. Oh, ya udah ntar manual aja. Yang bisa aja dulu. Saya mau ngeliat jalan apa enggak gitu. Buat laporan soalnya. Pak, kalau pakai siakat bisa nggak ya Pak ini Pak? Kenapa? Izin Pak untuk pakai aplikasi yang siakat itu Pak. Itu kan ada menu QR code, scan QR code-nya Pak. Itu apakah bisa pakai itu Pak? Nah, coba aja dulu, coba. Apa saya juga nggak tahu. Izin, Pak. Bisa apa enggak? Sudah bisa Pak. Udah bisa ya? Bisa Pak. Sudah bisa Pak. Bisa ya? Oke, kalau oh iya bisa ya? Oh bisa berarti itu. Oke, sisanya saya absen aja. Aditya, Adit ada nggak Adit? Nggak ada ya? Asma ada ya? Siap hadir Pak. Kemudian Fiona ada. Gilang ada nggak Gilang? Ada ya? Harasta ada? Hadir Pak. Hilmi? Hadir Pak. Fatnan? Hadir Pak. Hafiz? Ada? Hadir Pak. Ya. Lutfi? Siap hadir Pak. Zaki? Ada Zaki? Belum ya? Zaki belum? Irfan, ada Irfan. Siap hadir Pak. Kemudian Rensi ada ya? Siap hadir Pak. Rensi ada. Rizky Matori ada? Siap hadir Pak. Ya. Rofi. Siap hadir Pak. Sultan? Siap hadir Pak. Ada ya? Eka. Ada nih, baru masuk. Oke. Berarti yang belum kelihatan, Zaki ada Zaki. Oh, Zaki baru masuk juga nih. Zaki, kemudian Adit, ada Adit? Siap ada Pak. Ada ya? Oke, jadi kalau untuk pertemuan berikutnya, kalau yang udah install yang Android udah bisa langsung di-scan aja gitu, biar cepat, lebih cepat ya. Jadi sudah hadir semua ya.
Di sesi kita siang hari ini, kita akan bahas teknis masih tentang perkuliahan ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian akan dibagi ke dalam tiga kelompok. Bagi sendirilah ya, tiga kelompok. Di dalamnya masing-masing kira-kira 8 orang atau 9 orang. Kemudian dari satu kelompok itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok gitu. Target kalian semester ini, seperti yang saya bilang, UAS dan tugasnya adalah nilai dari hasil kita membuat karya ilmiah. Targetnya gimana? Kalau kalian sudah berhasil submit di jurnal nasional yang dia peringkat 3 dan 4, minimal peringkat 4 lah. Minimal peringkat 4 berarti nilainya A gitu. Kalau yang peringkat 5, 6 dan seterusnya bawah lagi berarti nilainya amin gitu aja. Biar gampang ya. Gimana itu peringkat 4, peringkat 5 ya? Share screen dulu nih. Ya, jadi caranya adalah kalau kalian buka Sinta ini ya. Kemudian kalian cari jurnal ya. Ini ada S1, S2, 3, S4, S5 ya. Ini bisa kelihatan ya? Bisa ya? Bisa ngeliat ini nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Kalian jangan nggak pakai, jangan di ini ya, jangan dimatikan layarnya ya. Maksudnya ini layar yang kalian lihat ini ya, jangan dimatikan. Nah, ini adalah jurnalnya. Jadi kalau minimal dapat peringkat 4, bisa submit di sini, di S4 ini, jurnalnya apa saja yang ada di sini ya. Minimal ini udah sih kasih nilai aja, nilai A. Kemudian kalau 5 atau 6 disubmit di sini, berarti nilainya A- gitu aja, gampang. Tentunya nggak usah khawatir ya. Kalian nanti kan berkonsul dengan saya terus, akan saya bimbing terus ya. Jadi bagaimana cara submitnya nanti kita akan lihat lagi. Cara nyari jurnalnya gimana? Cara nyari jurnalnya ketik aja di sini. Misalnya meteorologi ada nggak di sini? Ada ya. Ini jurnal kampus sendiri ya. Jurnal kampus kita sendiri ya. Kemudian kalau kita cari lingkungan ya, fisika ya. Ada fisika ya. Gitu ya. Carinya jurnalnya yang nggak usah ada biaya, ada. Atau yang biayanya ringan, bangsa 200-300 ribu ya. 200 atau 300 ribu. Yang ringan. Jangan yang harganya 2 juta. Kalau kalian klik S2 di sini ada yang harganya 2,5 juta, 2 juta. Gitu. Yang sekali terbit. Nggak usah yang berbayar ya. Yang gratis aja. Banyak yang gratis. Atau yang murah aja. Misalnya 125 ribu, 150, 200 ya. Paling mahal 200, 2,5 paling mahal sih. Masih banyak sekali yang gratis. Oke. Gimana cara menulisnya? Cara menulisnya. Yang pertama, temanya akan kita carikan. Akan saya pilihkan ya. Kalau kalian ketik WRF di sini ya. Itu udah banyak banget ya. Banyak sekali jurnal-jurnal di WRF yang ada di dunia ya, internasional. Nah, kita kan patokan ke sana gitu. Ada nggak yang Indonesia? Ada aja ya. Kalau ketik Indonesia juga udah banyak orang Indonesia. Orang BMKG sendiri ya. Terutama dari anak-anak meteo ya. Udah banyak sekali ya. Cukup banyak. Sudah banyak sekali ya. Tapi yang memang bahasanya dominannya adalah bahasa Inggris yang harus kalian pelajari sendiri ya.
Mengerjakan ini akan kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita kerjakan sama-sama dengan proyek yang masing-masing, dengan teori yang ada di mata kuliah teorinya gitu. Ya, adapun kalau kalian ada pertanyaan, tanya aja di grup WA itu kan buat nanya. Table. Oke. Jadi grup WA itu untuk kalian bertanya gitu. Makanya cepat-cepat dibagi kelompoknya ya. Kemudian untuk komputer, karena ruangannya masih terkunci tadi saya lihat tuh. Kayaknya baru bisa dimulai minggu depan kita mulai nyoba menginstal WRF. Kita akan coba install WRF. Ya. Untuk menginstal WRF, saya minta tolong 3 orang. Nggak usah banyak-banyak, 3 orang saja. 3 orang di dalam kelompok itu ya. Itu yang paling jago komputer, yang paling jago Linux. Nanti dibagi aja. Kelompoknya 3, nah 3 orang yang paling jago Linux. Yang akan menginstal bersama-sama saya. Saya akan install di komputer yang keempat. Syukur-syukur bisa ya. Syukur-syukur bisa. Yang lain gimana? Yang lain nonton aja. Ya. Nonton dan mencatat. Ya. Mencatat cara-caranya gimana ya. Atau yang mau install di laptop sendiri boleh juga. Boleh juga. Syukur-syukur yang 3 orang itu yang komputernya tidak memadai untuk install WRF, jadi dia installnya di sini gitu. Kalau yang bisa install di dalam komputernya, yang laptopnya bagus, boleh mau install sendiri boleh. Ya, jadi 3 orang itu adalah yang laptopnya, yang selain dia jago Linux, juga laptopnya juga biasa aja gitu ya. Oke, kenapa penting buat kalian pemanasan? Karena kebanyakan di Kelimat itu udah di semester 7 itu bingung mau nulis tuh. Karena nggak pernah nulis. Ya. Tidak pernah nulis. Beda dengan di Kelimat nggak aktif. Saya lihat sedikit, jarang. Bukan sedikit ya, jarang sekali. Gitu. Mungkin terakhir beberapa tahun lalu lah yang banyak penulis. Ya. Sekitar 2-3 tahun lalu masih banyak angkatan Kelimat yang sering menulis gitu. Sekarang jarang. Oke ya, jadi ketika pandemi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, belajar ya, WRF ini. Apa itu WRF? Akan dijelaskan nanti ya. Jadi WRF itu sebenarnya Weather Research Forecasting Software ya, toolsnya ya. Dia adalah sebuah kumpulan model ya, kumpulan model dan skema online. Jadi dijalankan secara online sebenarnya. Yang online itu datanya ya, datanya online. Kita download datanya dulu online. Kemudian itu merupakan model yang sederhana ya, yang bisa kita running di mana saja ya. Harusnya kampus kita sudah memiliki fasilitas, kampus kita sudah punya, cuman nggak ada yang bisa menghandle manajemen HPC-nya gitu. Jadi harusnya dapat punya HPC superkomputer, dibagi-bagi, tarunanya dapat sekian gigabyte untuk kerjain. Cuman nggak bisa, nggak ada yang bisa menghandle karena nggak ada orang komputer yang jago handle itu gitu. Jadi komputer superkomputer ini udah beda lagi, udah nggak seperti komputer biasa, dia susah. Operating sistemnya udah beda. Udah bukan Linux yang biasa lagi. Beda dia. Dia ada namanya Open HPC. Beda. Sangat sulit ya. Jadi contoh kasusnya kita ambil yang singkat-singkat saja gitu. WRF ada 2 macam ya, yang WRF biasa. Ada beberapa macam ya. WRF yang biasa, ada WRF Hydro ya. Hydro saya belum pernah pakai juga ya. Ada yang CEM ya.
Yang CIM ini udah pernah pakai, maupun ada yang WRF ARW itu yang biasa. Kita nanti akan ke ARW dulu. Yang mudah dulu. Walaupun mudah tetap sulit ya. Kemudian apa lagi ya? Tampilannya gimana? Ya, tampilannya kalau mau dilihat di mana ya? Di YouTube kali ya. Cari dulu di YouTube. Ya kira-kira tampilannya gini-gini aja gitu ya. Tampilannya biasa hidup sih. Nggak ada GUI-nya ya. Jadi nggak bisa kita lihat ada menu box klik-klik-klik itu nggak ya. Semuanya di coding manual ya. Kalau ada yang bisa scripting, saya nggak bisa scripting. Bisa cuman nggak jago gitu. Biar kalian merasakan alurnya, jadi harus di coding sendiri ya. Kalau di scripting kan tinggal di run aja ya. Ada, tinggal di run aja. Kayak gini ya. Nanti hasilnya akan di pre-processing WRF. Ya macam-macam ya. Contohnya paper ya. Ya ini pre-processing tools-nya ya. Macam-macam ya. Ada yang vapor ya. Cuma ini perlu komputer yang luar biasa. Saya juga belum pernah nyoba nih. Ya, ini contohnya dia lagi mensimulasikan apa namanya? Hurricane ya. Dari vortisitas ya. Awan ya. Bisa kelihatan juga ya. Tapi kalau kita yang versi sederhananya yang pakai GRAD saja. Ya, nanti kayak gini aja ya. Sederhana aja ya. Nggak terlalu ribet. Ini cuman visualisasinya aja ya. Jadi GRAD itu adalah visualisasi. Kalian punya data, kalian tampilkan ya. Kayak di Excel itu. Bikin grafik gitu. Tapi kalau ngitungnya ya harus pakai WRF. Ngerunningnya bisa 3 hari, 4 hari ya. Makanya kita pakai yang simple aja. Runningan yang tersimpel. Untuk belajar. Tapi kalau jadi publikasi, bisa nggak bisa? Jadi sebenarnya skripsi-skripsi yang pakai WRF itu kalau dikerjakan 2 bulan doang selesai sebenarnya. Cuman kebanyakan malas ngerjain nih. Jadi mudah ya, nggak sulit. Oke, ada yang ingin bertanya tentang modelan iklim numerik, khususnya yang praktek. Boleh saya minum dulu. Silakan kalau ada yang tanya. Jangan tidur siang, pada tidur siang nanti. Kameranya nggak kelihatan soalnya. Iya Pak, iya bertanya Pak. Gimana? Silakan aja. Gimana?
Izin Pak untuk Siapa ada? datanya sendiri. Izin Pak. Jumlahnya masih hampir masa Pak. Izin Pak Oh, iya. untuk datanya sendiri kita cari dari luar atau kita dapat linknya gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya. Jadi data kalau kita ngelani WRF itu kita perlu data inisial ya, inisial data ya. Inisial data tuh ada, tinggal download aja. Cuma nanti kan output WRF kan outputnya kan sebuah estimasi atau simulasi. Perlu kita validasi dengan data observasi. Nah, kita cari agak sulit di data observasinya. Data observasi kita perlu data stasiun biasanya. Data stasiun. Nanti kita cari dulu kita mau meneliti apa gitu. Yang datanya ready. Datanya ready berarti data yang sekitar Tangsel aja. Atau ntar saya carikan data yang lain, karena tinggal validasi aja. Misalnya hujan ya, suhu ya, angin. Hujan, yang paling banyak hujan ya. Karena yang menarik hujan. Kalau suhu kan nggak jauh berbeda. Dan keuntungannya WRF itu, keuntungannya riset yang memanfaatkan WRF adalah WRF ini risetnya itu adalah case by case ya. Tempat yang berbeda akan menghasilkan settingan parameter yang berbeda. Kemudian waktu yang berbeda akan menghasilkan settingan parameter yang berbeda lagi. Jadi gitu ya. Parameternya bisa aja kalau di Jakarta cocoknya pakai ini, pada musim A, di Bogor pada musim B cocoknya pakai yang lain lagi. Settingannya lain-lain. Sama-sama di Jakarta musim A, musim B, musim C, musim D gitu. Atau bulan Januari, bulan Desember, Juli, mungkin ada lagi yang beda. Parameter settingannya gitu, konfigurasinya. Nah, kalau kalian membayangkan WRF itu seperti apa, kalau kalian lagi main game sepak bola tuh ya, itu kan kalian kan dikasih pemain banyak tuh ya, 25 orang misalnya, satu tim. Kan yang bisa dipakai kan hanya 11 yang main di lapangan. Kalian hanya tinggal meramu aja. Meramu komposisi timnya. Sama, kalau di WRF itu adalah meramu komposisi konfigurasinya. Yang menghasilkan hasil terbaik, yang paling siapa yang paling bagus, pemain apa yang paling bagus komposisinya gitu. Sama. Jadi settingannya berbeda. Kalau main game bola kan beda lawan, pasti pemainnya beda juga, formasinya beda juga. Yang dihadapin apa berbeda juga. Di WRF juga gitu. Beda studi kasus juga dia berbeda settingan konfigurasinya. Makanya penelitian WRF itu sebenarnya tidak habis-habis. Nggak habis-habis. Sangat banyak. Apalagi Indonesia sangat luas. Sangat luas, musimnya bermacam-macam. Dan unsur di WRF itu banyak. Variabelnya ada ratusan, ketinggiannya ada ratusan juga, sehingga studinya nggak habis-habis sampai saat ini. Dan dia selalu berkembang skema-skemanya ya. Artinya kalau kalian dalam game bola itu pemain-pemainnya tetap ada yang terbaru gitu. Jadi musim ini ada pemain baru, musim ini ada pemain baru, stok pemain baru. Ya konfigurasi kayak gitu ya yang dipelajari ya. Lebih ke trial and error ya. Jadi ada beberapa konfigurasi yang menghasilkan hasil yang nggak berjalan semestinya gitu, atau ada yang error, ada yang crash, diganti konfigurasi lagi sampai jalan sampai hasilnya baik. Ya, kira-kira gitu bayangannya ya, kalau yang belum tahu WRF ya. Bayangannya begitu. Jadi yang kita pakai ini adalah kita mengubah settingan aja, meramu settingan aja. Jadi kita tinggal masak aja, nggak bikin ya. Kalau bikin modelnya sulit, bikin modelnya ini sangat sulit. Kenapa sulit? Ya karena ada ratusan persamaan diferensial yang parsial di dalam pemodelan itu ya. Yang itu perlu orang yang jago komputer, perlu orang yang jago matematik, sekaligus perlu orang yang jago fisika. Ataupun di tim itu ada yang jago komputer, ada yang jago matematik, ada yang jago fisika. Kalau kita doang nggak bisa, sulit sekali. Sulit sekali.
Bahkan untuk model yang sederhana pun sulit. Persamaannya banyak ya. Jadi kalau kalian nanti kita bedah itu isinya adalah persamaan diferensial. Kira-kira itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Iya Pak. Iya, gimana? Untuk yang 3 orang tadi itu menginstal apakah Linux-nya tadi di laptopnya sendiri Pak? Kalau yang 3 orang tadi meremote ya, yang saya minta menginstal WRF itu adalah yang meremote, menginstal di lab komputer dari awal, dari nol, dari black screen kosong, nggak ada apa-apa ya, dari black screen. Mulai minggu depan. Jadi dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok ada satu yang ahli atau yang pernah main Linux. Satu itu akan meremote komputer yang ada di kampus. Ya. Akan saya sediakan 3 komputer. Itu untuk di remote. Gitu ya. Kalau yang mau install sendiri silakan. Mau nyoba sendiri silakan. Saya nggak nyuruh, tapi apa ya? Kalau kalian mau boleh ya. Mau coba-coba cara installnya ya. Karena PC kita di lab itu terbatas ya. Ya kemarin sempat ada banyak terus diambil lagi ya, 2. Jadi sedikit sekarang. Gitu ya. Jelasnya gitu ya. Jadi di remote lewat TeamViewer, nanti diinstal ya, namanya TeamViewer. TeamViewer. Versi gratis juga nggak apa-apa, bisa. 3 orang ini kalau bisa sih internetnya juga kencang juga ya. Lumayan ya, jangan putus-putus ya. Kalau putus-putus ya nanti dia gabung lagi gitu. Ada lagi? Yang kurang jelas? Boleh ditanyakan aja lah, sepuas-puasnya. Oh, terima kasih Pak. Ya, jadi pertama kita akan belajar install di minggu-minggu pertama ya. Kemudian langsung kita bagi kasus di situ ya. Kita cari kasus, kita bagi kasus. Split kasus. Kemudian nanti yang mencari kasus juga kalian coba cari sendiri ya di Google Scholar ya. Kira-kira mau neliti apa gitu dari WRF itu. Saran saya sih hujan dulu ya. Hujan dulu ya. Karena hujan paling gampang. Soalnya kalau sudah WRF CEM sulit sekali. Sulit sekali ya. Hujan, suhu itu gampang. Baru pakai parametrisasi yang lain. Yang kita kan install yang terbaru ya, WRF yang terupdate, sekaligus mengupdate yang di lab. Kemudian mudah-mudahan jalan ya. Sekali lagi ya, ini apa namanya, membutuhkan pelatihan ya. Jadi kalian harus latihan. Jangan sampai udah diajarin nanti saat nulis skripsi bingung gitu. Bisa mau gimana jalanin WRF, nggak ngerti apa-apa gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi targetnya udah tahu ya, targetnya adalah jurnal ya, jurnal nasional aja. Kalau kalian submit di yang Sinta 4 ke atas ya, itu A, Sinta 5, 6 ke bawah, artinya mau jurnal, mau proceeding, itu nilainya amin. Biar gampang. Submit ya, bukan terbit ya. Terbit susah kalau terbit tuh. Submit aja, submit tuh kalian ngirim aja udah selesai dah. Gitu. Tapi nanti saya pandu gitu. Jangan ngirim-ngirim aja. Nanti ngirim-ngirim aja. Dokumen kosong juga bisa kalau dikirim aja kan. Jadi harus saya catat juga. Siapa yang udah ngirim, siapa yang belum. Bentuknya bagaimana, harus lewat quality control juga. Jelas ya? Jelas nggak? Siap, jelas Pak. Siap, jelas Pak. Jelas. Jadi ujian kalian ya itu ya. Hanya itu ujian kalian, nggak ada yang lain. Nah kalau yang teori tadi ya, yang menerjemahkan itu adalah UTS-nya, tetap ada ujiannya.
Oke, kemudian sedikit untuk teori ya. Teori ini akan di-record ya. Akan di-record, jadi kalau kalian mau apa namanya dengarkan nanti bisa. Oke, kita pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang pemodelan iklim numerik ya, dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya ya. Sudah bisa melihat gambar slide-nya belum? Siap, Ya, bisa bisa. Pak. Sudah Pak. Udah jelas ya? Oke. Jadi ini lihatnya full atau separuh? Separuh ya lihatnya ya? Siap separuh, Pak. Separuh ya? Sebentar, nanti saya nggak penuh ya? Yang penuh yang ini berarti. Yang ini kalau ini penuh ya? Penuh ya? Nah, oke. Siap ya Pak. Siap ya Pak. Oke, jadinya pemodelan iklim numerik ya. Ya, nanti model-model iklim itulah yang menghasilkan apa namanya plotting chart kayak gini ya. Tentunya ini ada dua ya. Dua tipe, bukan tipe model ya. Pertama adalah product analysis ya, atau yang sering disebut dengan reanalysis. Ini kelihatan nggak pointernya? Kalau di Siap, kelihatan, Pak. Siap terlihat, Pak. kemudian sudah mengalami asimilasi dan menghasilkan data analisis atau yang disebut dengan reanalisis. Kemudian yang forecast ini belum terjadi ya. Ini T plus 24, artinya 24 jam berikutnya ya. Gitu. Jadi sisinya adalah gabungan dari klimatologi fisik, dinamika atmosfer, dan juga matematik. Matematiknya maksudnya adalah yang persamaan diferensial. Kemudian konsep fisis yang diperlukan nih, itu ada observasi ya, variabel cuaca dan iklim, ini kalian udah dapat kemarin. Kemudian proses gaya dan persamaan atmosfer ya, atau meteodinamis lah pendahuluannya. Kemudian ini adalah matematik utama ya, turunan, gradien, divergensi, vorticitas, ekspansi Taylor, dr Taylor. Kemudian ada juga dibahas tentang teori chaos ya. Kemudian konsep pemodelan, analogi, validasi, tipe model, tipe simulasi ya. Kemudian model atmosfer dan model sirkulasi umum laut atmosfer. Jadi laut itu bagian yang tidak terpisahkan dari pemodelan iklim ya. Jadi nggak hanya atmosfer aja ya. Atau juga sering disebut dengan sebagai coupling model ya. Coupling model ya. Tentang proses pemodelan, persamaan dasar, diskretisasi, integrasi numerik, kemudian parameterisasi dan validasi. Kemudian dari coupling model atmosfer dan laut ya, itu data simulasi, kemudian prediksi cuaca jangka pendek, prediksi musim, kemudian memodelkan iklim masa lalu ya, ada rekonstruksi, kemudian simulasi, kemudian memodelkan iklim masa datang, masa depan. Referensinya cukup banyak kalau kalian mau baca-baca lagi ya. Kemudian
Banyak ya referensinya ya. Di pertemuan pertama ya, kita kan nggak langsung bahas semuanya ya. Sepotong aja ya. Yang kita bahas pertama adalah teori chaos ya, chaotic teori. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa itu chaos dalam sistem dinamik dan konsekuensinya dalam iklim. Kemudian menjelaskan konsep umum dan tujuan model yang berbeda, kompleksitas serta validasi model. Ya, variabilitas ya yang ya, jadi ada variabilitas, gerak dan variabilitas yang dihasilkan secara internal dalam sebuah panci yang bersiar panas. Ya. Kalau kalian pernah memanaskan air ya, manaskan air di panci sampai mendidih, kemudian akan ada gerakan di muka airnya itu ya. Akan ada gerakan di muka air ya. Kalau dia masih hangat, gerakannya kelihatan ada teratur gitu ya. Tapi kalau sudah mendidih ya, gerakannya menjadi tidak teratur ya. Jadi ketika terjadi gradien suhu kecil, maka konduksi panas yang di api itu akan masuk ke panci ya, ke logam panci itu. Kemudian gradien suhunya sedang. Itu terjadi sel konveksi biasa. Kemudian gradien suhunya tinggi. Suhu di bawah itu makin terkumpul ya, panas. Gerakannya tidak teratur atau gerakannya kacau. Kalau apinya kita kecilin, dia akan kembali lagi. Sel konveksi biasa, kalau kita kecilin sangat kecil, maka panasnya hanya bersifat konduksi, apinya tidak bergejolak. Jadi ada faktor pendorong, yaitu adalah buoyancy, kemudian ada faktor penekan, viskositas, atau kekentalan dari air itu ya, dan juga difusi termal. Ini yang ke atas, ya, faktor pendorong, kemudian yang ke bawah ini faktor penekan. Sehingga terjadilah aliran konveksi dalam air yang sedang dipanaskan. Ya. Nah sebenarnya gerakan itu juga ada di atmosfer bumi itu. Ya. Kalau ini adalah udara atmosfer ya. Dengan air itu kan sama-sama fluida dia. Zat alir ya. Zat yang mengalir ya. Sama. Di atmosfer juga terjadi gerakan yang tadi ya, yang cukup acak tadi ya. Gerakan utama disebabkan oleh gradien suhu meridional. Jadi terjadi gradien suhu meridional. Artinya apa? Artinya di daerah tropis ini lebih besar suhunya daripada yang di daerah kutub. Faktor apa? Faktor posisi semu matahari ya, atau faktor kemiringan orbit bumi terhadap matahari itu. Sehingga matahari itu dia seakan-akan bergerak dari selatan ke ekuator, kemudian ke utara gitu. Padahal sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari itu agak condong. Nah, kecondongannya itu dia berpindah-pindah. Tadinya BBU lebih condong ke matahari. Ketika ada di bagian yang sebelah belakangnya lagi, maka BBS yang lebih condong ke matahari. Gitu ya. Terjadilah variabilitas acak pada skala waktu dari detik ke abad. Ya. Jadi di dalamnya ini kompleks sekali ya, di dalam atmosfer. Variabilitasnya acak sekali ya. Ada gaya pendukung tadi, dan juga ada gaya penekan yang mengakibatkan arus konveksi terjadi di udara. Kemudian contoh sederhana untuk kekacauan adalah model logistik. Contohnya ini ya, ini adalah model logistik teori Robert Malthus ya, tentang populasi. Ya, populasi itu dia bertambah secara eksponensial. Secara eksponensial. Jadi ada variabilitas sedikit saja pada populasi sekarang dan populasi besok. Maka lama-lama dia akan menjadi besar variabelnya. Maka dikenal dengan chaotic. Ya. Jadi ada simpangan sedikit saja pada tingkat kelahiran dan kematian. Ya. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu itu populasinya penambahannya menjadi dahsyat. Contohnya ketika perang
dunia ya. Ketika perang dunia ada puluhan juta orang yang meninggal ya. Jadi penambahan populasi di dunia itu stagnan. Tapi ketika perang berakhir, maka tingkat kelahiran lebih banyak. Metode persalinan sudah lebih modern, kemudian pengobatan sudah lebih banyak, penyakit sudah banyak obatnya ya. Jadi penduduk dunia sekarang lebih besar, jauh lebih besar daripada beberapa tahun yang lalu ya. Itu adalah teori populasinya ya. Kemudian dari model logistik ya, matematikawan Belgia ya, Pierre Verhulst ya, memodifikasi teori Robert Malthus ya, yang memungkinkan laju pertumbuhan bergantung pada populasi. Jadi tidak hanya berdasarkan tingkat kelahiran dan kematian, tapi pada populasi saat itu. Gitu. Dengan GO adalah kemungkinan laju pertumbuhan populasi maksimum. Ya. Kemudian C adalah daya dukung populasi. Ya inilah yang berupa model logistik. Ya. Melibatkan logaritmik. Ya. Jadi namanya logistik. Kemudian model logistik secara matematis ya ditulis pada persamaan ya, ini ya x n plus 1 ya. Artinya X di N yang kemudian adalah R XN dikalikan dengan 1 min XN. Ya. Dengan X adalah versi skalanya dari populasi P. Dan R adalah 1 plus GO dari delta T. GO itu adalah tadi ya, kemungkinan laju pertumbuhan, kemudian delta T waktunya nanti. Jadi kalau kita kalikan, ini dia tidak linear. Tidak linear. Dia bersifat eksponensial ya. Logistik ya, pertambahannya besar. Ya. Jadi ketika untuk R yang kecil ya, R-nya kecil, artinya pertambahannya sedikit. Maka X-nya itu ada di batas-batas nilai yang naik sedikit saja, maka X itu akan membesar. Menyebabkan chaos. Kondisi namanya chaos. Ya ini kalau digambarkan ke dalam kuadran nih. Ya selisihnya itu ini xn plus 1 ya. Kemudian ini adalah xn-nya ya. Bisa aja ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya. Ya. Jadi perubahan xn-nya itu ya, kalau dia 0,6 berarti di sini. Kalau dia 0,4 berarti di sini. Nah, hasil yang merah ini adalah yang namanya keadaan chaotic ya, chaos. Yang dihasilkan dari persamaan yang tidak linear atau logistik. Ini R2, ini R3 ya. Terus ya dia. Jadi menimbulkan keadaan yang chaotic ya. Ini ada garis ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Memulai lagi persamaan yang baru lagi. Ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Terus ya. Dan seterusnya ya. Ya, ini dari nilai pertamanya, titik pertama, titik kedua, titik ketiga gitu terus ya. Berangsur-angsur ya. Jadi solusi dari model logistik tadi ya, diperlukan solusi yang tepat ya. Karena dia akan menimbulkan sesuatu yang namanya chaos ya, atau kekacauan. Contoh realnya di atmosfer. Contoh realnya ya. Ada ilmuwan namanya Lorentz ya. Nama lengkapnya siapa ya? Lorentz ya. Jadi ini bapak chaotic teori ya. Memformulasikan
model Lorentz untuk keadaan yang non-linear. Jadi pada keadaan awal, dia menghasilkan sesuatu pada keadaan akhir yang sangat jauh. Kenapa bisa begitu? Karena dalam atmosfer itu menggunakan persamaan-persamaan yang tidak linear. Persamaannya yang non-linear. Sehingga kalau kita petakan hasilnya ya, dia seperti kupu-kupu ya. Ya, ini kayak kupu-kupu ya. Ini padahal adalah ini persamaan awal ya, menghasilkan sesuatu nilai. Jadi di running terus-menerus ya. Karena dia di running terus-menerus dengan T-nya jalan ya. Hasilnya juga jalan ya. Kadang dia ada di tengah, kemudian kadang dia ada di pinggir. Yang biru nih. Kemudian dia kembali lagi ke tengah. Kemudian dia Jadi sifatnya itu adalah aperiodik, tidak berdasarkan waktu. Waktunya nggak bisa diketahui deh. Kemudian sangat sensitif pada kondisi awal. Pada kondisi awal. Sehingga kalau tadi gambarnya seperti kupu-kupu nih, maka dikenallah dengan butterfly effect. Efek kupu-kupu ya. Kenapa? Karena mirip bentuknya ya, kayak kupu-kupu gitu. Kadang dia di tengah, lama-lama dia ke pinggir. Kadang dia di tengah, lama-lama ke pinggir gitu. Ya, jadi cuaca itu pada persamaannya sangat bergantung pada initial condition. Kondisi awal. Kalau kita masukkan kondisi awalnya suhunya 25 derajat, hasil cuacanya gimana gitu. Kalau kita masukkan 37 derajat, cuacanya gimana? Jadi pendekatan deterministik diperlukan untuk memecahkan kasus chaotic behavior. Ya, jadi dengan meniru beberapa sifat-sifat chaotic behavior yang ada di atmosfer ya, dan di sistem iklim ya, nanti akan dikembangkan model iklim. Kemudian prediktabilitas lokal ya pada persamaan Lorentz ya. Ya, itu sebagai perwakilan daripada prediktabilitas keadaan single state di atmosfer ya. Yaitu adalah numerical weather forecast. Kemudian global predictability ya. Dia mencerminkan predictability dari turbulent atau large ID simulation and climate. Jadi ada yang lokal ya, predictabilitas lokal, ada yang global. Kalau global ini namanya large ID simulation. Yang WRF yang mana? Yang WRF itu merupakan model lokal ya. Model lokal. Ya, dari model global sudah diturunkan ya, di downscale. Turunkan di model lokal. Makanya dia sangat bervariasi lokal. Jadi kita nggak bisa merunning model global. Model global ini sudah di-running. Nggak kuat komputernya merunning model global. Tidak kuat. Perlu superkomputer yang sangat luar biasa. Karena prediksi kita sering salah, maka perlu dicari sumber kesalahannya. Sumber kesalahannya adalah kadang-kadang keadaan itu sendiri, keadaan awal. Kita salah memberikan masukan keadaan awal atau sekarang itu. Salah mengukur suhunya, bisa aja ya. Kemudian yang kedua, ketidakpastian pada model. Model yang kita gunakan salah. Jadi errornya ada dua. Error pada initial condition, error pada model. Dua. Jadi forecast-nya error. Ya, ketika kita error ya, kita menghasilkan sesuatu yang dia selalu bergerak terus sih, errornya itu ya. Timpangannya makin besar ya. Makin besar ya. Sehingga kalau dipetakan ya, errornya itu seperti ada efek kupu-kupunya ya, tadi ya. Seperti kupu-kupu. Kadang errornya di sini ya.
Kadang dia melebar, ya. Kadang dia mengecil lagi, kadang dia melebar lagi. Ya. Jadi weather forecast ya, itu kehilangan skill. Karena ada pertumbuhan error. Error saat ini akan menghasilkan error yang besar di T+1. Kemudian akan menghasilkan error yang lebih besar lagi di T+2 dan lebih besar lagi seterusnya dari T+N. Ya. Semakin besar N-nya, T-nya itu ya, maka semakin besar errornya. Jadi errornya itu bertumbuh. Yang sumbernya dari initial condition sama numerical model. Kemudian ya, hal tersebut adalah ilustrasi daripada butterfly effect atau yang disebut juga teori chaotic atau yang disebut juga teori Lorentz. Semacam ya. Model Lorentz, model chaotic Lorentz, macam-macam sebutannya. Kemudian ini local predictability ya. Kemampuan prediksi lokal dari keadaan cuaca yang weather forecast dan data simulasi ya. Kemudian ini model global ya. Ini model lokal, ini model global. Ini namanya adalah large eddy simulation. Jadi dia mensimulasikan pergerakan apa namanya udara ya atau fluida ya. Kalau ini model lokal dia hanya satu dimensi kayak gini doang ya, 2 dimensi ya. Kalau ini sudah 3 dimensi dia. Large eddy simulation. Yang kita lakukan di WRF mana yang lokal? Kenapa nggak ini terlalu berat? Terlalu berat. Bisa juga sih kalau pakai ini bisa juga. Disimulasikan di WRF. Bisa. Tidak salah, bisa juga. Kemudian global predictability ya, climate change simulation. Ini salah satu contoh simulasi perubahan iklim ya. Jadi ada temperatur different ya, antara 1975 dan 1995. Kemudian dibandingkan pada dekade awal ya, abad 21 ya, atau 100 tahun awal di abad 21. Jadi di dalam model itu menghasilkan adalah rata-rata daripada 3 realisasi dalam derajat Celcius. Yang ini outputnya adalah output model global. Output model global. Ini baru satu unsur, yaitu adalah sample mean of apa nih? Difference, temperatur, perbedaan temperatur, selisih temperatur. Kemudian diturunkan menjadi aspek konseptual pemodelan ya. Jadi aspek-aspek pemodelan tadi ya. Itu ada yang dia praktikal ya, ada yang dia memang konseptual ya. Konseptual model. Contoh, kalau ini sebuah sistem di dalam sistem ada proses-proses. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi proses tersebut. Ini namanya model konseptual. Sementara yang kita modelkan adalah yang di sini aja. Yang kita modelkan. Selebihnya apa? Selebihnya adalah parameterisasi. Kita parameterkan. Nah, ini ya. Berarti yang di luar itu kita parameterkan. Hubungannya apa ya? Parameterisasi. Namanya model itu dia selalu salah. Model itu selalu salah, tapi model itu berguna. Itu kata dosen saya gitu dulu. Model itu selalu salah, tapi model itu berguna. Jadi model is always wrong, but it is useful. Berguna. Namanya model itu salah. Kalian kalau beli baju ya,
Terutama yang cewek-cewek itu beli baju kalau dipakai model bagus. Ketika kita beli dipakai kita jelek. Berarti modelnya yang salah modelnya ya. Modelnya salah ya. Nggak sama seperti badan kita gitu. Tapi berguna. Bergunanya apa? Bergunanya kita bisa lihat itu gitu. Kalau dipakai ke badan kita kira-kira gimana? Ya selalu kalau di atmosfer lebih kecil dari kenyataan jelas. Nggak mungkin kita menggambarkan setiap jengkal udara yang bergerak. Nggak bisa. Prosesnya terbatas. Ukuran dimensi ruang yang kecil dan lokasi variabel ya. Lebih sederhana jelas. Lebih sederhana. Nggak mungkin sama dengan kenyataan. Kalau gitu ngapain dimodelin? Tujuan model adalah simplifikasi atau biar lebih sederhana. Kalian mau bikin rumah, harus ada gambarnya dulu, modelnya dulu. Jelas gambarnya itu nggak sebesar rumah yang kalian bikin itu. Pasti lebih kecil dari itu ya. Kemudian model bersifat tertutup. Artinya dia tidak ada faktor eksternal lagi yang ada di model itu, selain yang dimasukkan, persamaannya. Sementara kenyataan bersifat terbuka. Kalau ada faktor baru dia langsung berubah. Yang nggak diprediksi dia berubah. Gitu ya. Jadi model itu sifatnya lebih kecil ya, lebih sederhana, tertutup. Ya ini adalah model ya. Jadi dia terbatas ya, sangat kecil sekali ya. Jadi model itu hanya mewakili sebagian kecil dari realitas ya. Pilihannya subjektif dari peneliti ya. Proses tertentu diabaikan. Diabaikan ini yang menurut kita tuh terlalu kecil dan percuma menghitung itu gitu. Menghabiskan sumber daya yang banyak menghitung itu. Kemudian hanya sebagian dari skala spasial dan temporal yang berkontribusi dipilih. Jadi kita milih-milih unsur. Milih-milih parameter yang pengaruh aja. Parameter terbatas. Sedangkan kalau di alam parameternya tidak terbatas. Ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum. Kemudian model dapat ditunjukkan ya. Dapat ditunjukkan konsisten atau tidak konsisten dengan pengamatan. Itu yang namanya validasi. Nah, ini yang kita lakukan nanti. Validasi model dan observasi di lokasi yang sudah ada pengamatannya ya. Jadi kira-kira itu ya. Sepotong dari pemodelannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, belum ada, Pak. Yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, coba misalnya coba ya siapa ya? Sekarang absen 7 siapa absen 7? Absen 7 siapa tuh? Nah, coba Gilang. Kamu terangkan coba. Yang dimaksud sifat chaotic dalam pemodelan atmosfer gimana? Gimana coba? Nah, itu kenapa nggak nanya tadi ya? Tanya aja ya. Yang lain, gimana coba? Ada yang bisa jelasin masalah teori chaotic nggak di atmosfer? Kenapa namanya? Gimana, ada nggak? Mohon izin, Pak. Gimana? Ya, izin Terakhir gimana? menjelaskan sedikit tentang
teori chaos Iya. dalam atmosfer. Nah, teori chaos ini tidak terlepas dari keadaan sistem dinamik atmosfer, karena atmosfer memiliki dinamika yang begitu luas sehingga sehingga teori chaotic ini sangat berhubungan sama atmosfer. Dan juga mengenai chaotic tadi menghasilkan efek kupu-kupu, yaitu yang mendasari teori kekacauan ini, yaitu menjelaskan bagaimana perubahan kecil dalam atmosfer bisa menjadi perbedaan yang besar dalam pemodelan iklim. Ya, sebagian Makasih, Pak. udah Begitu. cukup benar ya. Ya, awal mulanya gimana tuh? Nah, jangan lupa nih ya, awal mulanya gimana? Mana tadi gambar kupu-kupunya ya? Nah, ini ya. Jadi dalam atmosfer itu tadi ya, dia kenapa disebut dengan chaotic ya? Karena perbedaan yang sedikit saja ya. Jadi dia itu sangat sensitif pada initial condition. Artinya kalau kita running persamaan, ini ada satu set persamaan ya dengan kondisi awal dan kondisi awal yang lain ya. Ya, ini kondisi awalnya 10, ini 10,5 ya. Nah, itu hasilnya itu berbeda jauh gitu. Di sini satu itu dia rendah, X-nya, satu itu tinggi yang biru tuh. Padahal perbedaannya kecil banget nih. Perbedaannya cuma 0,5 nih. Di awal ini sama, dia makin jauh nih, makin jauh, sama lagi, jauh lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita plot errornya ini ya, errornya ini ada yang semakin kecil, ada yang semakin besar, balik lagi kecil lagi, balik lagi besar lagi, ya tergantung T-nya. Jadi yang dimaksud dengan chaotic di atmosfer adalah dia itu pemodelan di peristiwa proses pemodelan di atmosfer itu sangat sensitif pada kondisi awal ya. Simpangan yang sedikit saja menghasilkan error yang besar yang tidak terkontrol lagi ya. Errornya sangat besar ya, tidak terkontrol. Ya. Semuanya timbul karena persamaan-persamaan yang digunakan dalam pemodelan itu adalah persamaan non-linear. Ya. Kalau persamaannya linear enggak, selisihnya pasti sama aja ya. Pasti akan sama aja. Oke ya. Ya, jadi persamaannya dia non-linear. Kemudian kenapa disebut dengan butterfly effect? Ya tadi ya. Kalau kita plot errornya itu ya, dia akan muncul pola seperti kupu-kupu ya. Butterfly effect dari sini. Di mana butterfly effect ini bergantung pada initial condition. Dua ya sebenarnya, initial condition dan satu lagi adalah error pada model atau model error. Jadi menyebabkan ketidakpastian yang bertumbuh, ya ketidakpastian. Itu ya, sangat kompleks. Ya. Penjelasannya sangat kompleks. Sehingga kalau ada forecast error itu ya kadang benar, kadang nggak benar ya. Mesti begitu ya. Namanya prediksi. Tidak mungkin model itu nyimpang terus. Kalau model itu nyimpang terus gampang, tinggal dibalik aja, jadinya benar. Tapi masalahnya model itu kadang benar, kadang nggak benar. Model prediksi ya maksudnya. Itu ya. Gimana, bisa nggak? Coba ulangin lagi. 9 tambah 7. 9 tambah 7, siapa tuh? 9 tambah 7 tuh. Absen nomor 16. Siapa nomor 16? Saya, Pak. Ya, Rensi. Gimana, Rensi? Coba kamu jelaskan sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan sifat chaotic dari persamaan atmosfer? Nah, mengulang penjelasan Bapak tadi, kalau
teori kekacauan itu sensitif terhadap keadaan awal. Jadi simpangan yang sedikit dapat menghasilkan hasil yang berbeda nantinya. Jika dalam keadaan non-linear, kalau terus-menerus itu bakal membentuk butterfly effect. Karena sumber kesalahan dan sumber kesalahan untuk pemodel ini biasanya berada pada salah submit keadaan awal sama ketidakpastian model tersebut. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, kalau gitu pagi coba. Nah, 16 tambah 7 berapa? 16 tambah 7? 23. Siapa absen 23? Izin Pak, terakhir Pak. Siap, saya Oh, Pak. terakhir. Terakhir apa? Oh, Siapa tuh? 23. Oh, terakhir. Kalau gitu tadi saja Asma aja. Tadi Asma ya? Siapa? Yang ngomong siapa tadi? Ya, Asma, coba saya tanya lagi. Penyebab utamanya apa sih? Kenapa suatu model itu menghasilkan chaos, keadaan chaos? Kenapa? Penyebab utamanya apa suatu Izin, model Pak. menghasilkan? Penyebabnya karena dia sensitif terhadap keadaan awal, Pak. Bukan itu. Kalau itu kan kenapa dia chaos? Penyebab awalnya apa gitu? Penyebab awalnya. Model ada yang bisa chaos, ada yang bisa enggak. Kenapa model atmosfer itu sifatnya chaos? Gimana? Izin Pak, sebentar Pak. Gimana tadi udah dijelasin sebenarnya? Gimana? Karena keadaannya non-linear, Pak. Karena dia menggunakan persamaan yang Linear. linear ya. Jadi kalau persamaannya linear nggak akan chaos. Persamaan linear misalnya 2x berapa ya? 2x kuadrat plus 2x plus 1 ya, misalnya 2x plus 1. Kalau selisihnya 2, kalau x-nya 2, terus lagi ditambah lagi 2 lagi, tambah lagi ya, maka selisihnya sama aja ya, akan terus begitu terus selisihnya ya. X-nya ganti 2, X-nya ganti 4, X-nya ganti 6, X-nya ganti 8. Maka selisihnya adalah tetap. Dia nggak akan berkurang, nggak akan naik lagi gitu. Karena modelnya linear. Tapi kalau di persamaan atmosfer, modelnya semuanya adalah non-linear. Kalau di statistik, ada yang linear. Makanya kalian lihat ada korelasi, kemudian ada determinasi ya. Tapi kalau di pemodelan atmosfer tidak ada ya. Nggak ada. Kemudian absen berapa tuh ya? 14 ya, 14 ya 14. Absen 14. Siapa? Siapa tuh absen 14 tadi yang ngomongin siapa ya? Izin Pak, Irfan Pak. Oh, Irfan. Pan, kamu sebutkan tuh sifat-sifat model. Tadi kan ada tuh di PPT. Izin Pak, sifat model itu lebih kecil daripada proyeksi aslinya. Ya, daripada aslinya, daripada kenyataan. Terus? Iya Pak, siap. Terus? Itu selalu salah tapi berguna. Bisa jadi, terus habis itu?
Siap. Lupa Pak yang selanjutnya. Pak. Lupa ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu nomor absen 20. Siapa 20? Siap saya, Pak. Nah, Sultan. Coba kamu jelasin tuh sifat-sifat model. Ada 3 tuh. Tadi udah bener tuh, lebih kecil dari kenyataan. Terus? Sederhana, Pak. Sederhana, oke ya, lebih sederhana dari kenyataan. Terus, satu lagi? Tertutup. Ya, tertutup ya. Model itu tertutup. Tertutup maksudnya apa, Sultan? Iya, Pak. Kurang jelas, Pak. Maksudnya apa tertutup? Maksud dari model bersifat tertutup apa? Maksudnya apa? Bisa nggak jelasin? Izin, Pak. Nggak tahu, Pak. Cuma tahu sifat-sifatnya, belum tahu menjelaskannya, Pak. Ya, jadi kalau modelnya tertutup itu, kalau kenyataan kan sifatnya terbuka. Artinya kalau ada faktor lain, dia akan langsung mempengaruhi kenyataan. Tapi kalau model kan sudah ada persamaannya. Artinya hanya yang di persamaan itu yang mempengaruhi model tersebut. Jadi di luar persamaan itu tidak mempengaruhi model tersebut. Misalnya di dalam persamaan itu tidak ada variabel tekanan uap. Terus tekanan uapnya berubah, ya maka modelnya nggak berubah. Gitu ya. Semuanya ya. Pak. Siapa? Oke ya. Jadi nanti dipelajari lagi ya, lebih dalam ya. PPT-nya dibaca ya, dibaca dan diresapi ya. Karena banyak yang memakai model tapi tidak paham model gitu. Model itu dipakai apa ya? Pokoknya dia mau simulasi gitu. Padahal kan dia kan sederhana ya. Konsep model itu dia adalah sederhana ya. Kita tampilkan lagi ya. Jadi yang didapat pada siang hari ini ya. Sebuah teori namanya teori kekacauan, teori chaos ya, chaotic teori ya. Yang dihasilkan karena adanya persamaan atau solusi dari persamaan atmosfer menggunakan persamaan yang sifatnya adalah nonlinear. Kecil saja pada kondisi awal ya, akan menghasilkan hasil yang bervariasi ya, errornya. Kadang-kadang dia besar, kadang-kadang dia tidak ada error. Kemudian dia membesar lagi, tidak ada error ya. Nah, kalau errornya ini kita plot dengan 3 dimensi dengan masukkan waktu ya. Jadi dia kadang-kadang tidak ada error di tengah, kadang-kadang errornya membesar. Kemudian errornya mengecil, dia membesar lagi ya. Terbentuklah pola seperti kupu-kupu yang ditemukan oleh Lorentz ya. Sehingga disebutnya juga butterfly effect. Butterfly effect adalah efek dari pemodelan di atmosfer ya, yang sangat sensitif pada kondisi awal dan error pada pemodelan ya. Jadi kondisi awal yang berbeda sedikit akan menghasilkan error yang besar. Itu terjadi pertumbuhan error. Ini ya. Jadi ada 2 kesalahan di dalam prediksi cuaca ya, forecast ya. Ada 2 kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan dari initial condition, error, bukan kesalahan ya, error ya, galat dari initial condition. Yang kedua adalah kesalahan dari model yang bersumber daripada ketidakpastian model ya. Jadi modelnya itu kadang berfungsi, kadang tidak berfungsi gitu. Kenapa bisa begitu model ya? Karena model sifatnya ada 3 tadi ya. Dia lebih kecil dari kenyataan ya. Jadi prosesnya terbatas, dimensinya lebih kecil, variabelnya lebih sedikit daripada yang terjadi di alam nyata,
Kemudian lebih sederhana, persamaannya lebih sederhana ya. Karena banyak penyederhanaan, banyak yang diabaikan nilai-nilai kecil. Kemudian sifatnya tertutup, artinya hanya digunakan pada persamaan itu yang mempengaruhi model. Sementara kalau kenyataan itu terbuka, artinya dia tidak terjadi dalam suatu kondisi, tiba-tiba dia terjadi dalam kondisi yang lain. Misalnya pada kondisi A tidak ada angin laut. Pada kondisi B terjadi angin laut. Maka akan berubah kenyataan. Tapi kalau pada model, di dalam persamaan tidak ada angin darat, angin laut. Tapi kemudian angin darat dan angin lautnya berubah, maka modelnya tidak berubah. Ya. Jadi dia tertutup sifatnya. Oke, jadi model itu hanya mewakili realitas ya. Dia tidak pernah benar ya. Model tidak pernah benar, tapi dia selalu berfungsi. Ada gunanya ya. Kemudian banyak pengabaian di dalamnya ya. Kemudian di dalam model itu juga skala sangat berperan, skala ruang dan waktu. Kemudian variabel juga berperan. Kemudian dia perlu diuji konsistensinya dengan sebuah metode namanya validasi. Diuji bagaimana dia bisa menggambarkan kenyataan atau tidak. Apakah dia bisa menggambarkan kenyataan atau tidak. Oke, kira-kira itu dulu ya. Sisanya akan kita lanjutkan minggu depan. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, ada? Nggak ada? Udah ya? Belum, Pak. Oke, minggu depan sudah dibagi. Oh, ada yang tanya nih. Yazid ngetik dia. Karena atmosfer berupa fluida. Oh, udah ya. Jawab tadi ya. Jawabin tadi ya. Saya nggak lihat chat tadi. Oke. Oke, jangan lupa dibagi kelompoknya ya. Dibagi kelompoknya, kemudian apa namanya? Ditunggu nama-nama kelompoknya ya. Karena mulai minggu depan kita usahakan sudah running ya. Mudah-mudahan sudah bisa jalan. Yang 3 orang yang akan menginstal WRF itu ya, itu terlebih dulu menginstal TeamViewer ya. Jadi dia harus koneksinya cepat, ya koneksinya nggak putus-putus, dan kemudian juga bisa Linux. Biar yang lain mengikuti lagi. Sekali lagi ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Siap, cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, ini mau saya screenshot dulu nih. Untuk absen. Nggak bisa dibuka kameranya ya? Buat tipe PJJ ya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mau saya apa namanya? Screen capture. Oke ya. Itu aja ya, kita ketemu lagi hari Rabu ya? Hari Rabu ya? Ya bener ya, hari Rabu ya? Betul ya? Apa hari Selasa ya? Dapat di Rabu Pak. Rabu ya, oke. Ya.